Once again. Lex nemini operatur iniquum neminini pancit unjiriam. Hukum tidak memberi ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Hari Setia Nugraha SH.MH selaku mata kuliah Hukum Konstitusi. Perkenalkan, kami dari tim debat Tariksis Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda. Dengan saya sendiri, Alphonse Windy, selaku pembicara ketiga yang akan memandu jalannya perdebatan pada hari ini, sekaligus penyampaian kesimpulan. Telah hadir tim kami dari sudut pandang pro dan dari sudut pandang kontra. Pada kesempatan kali ini, mosi perdebatan yang akan diangkat ialah perubahan kelima terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk memulai perdebatan kali ini, kami memberikan kesempatan kepada pembicara pertama dari sudut pandang pro terlebih dahulu untuk memberikan argumentasinya. 4 menit dimulai dari sekarang. Justitia ruat caelum, yang artinya keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Selama 4 tahun, mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, MPR melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan ini terjadi sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto yang otoriter, sentralistik dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaannya. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis cukup mendukung perlunya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, gagasan untuk mengubah Undang-Undang Dasar mendapat dukungan luas dari lapisan masyarakat. Dilihat secara kuantitatif dan kualitatif, perubahan yang dilakukan dalam sidang MPR sangat banyak dan mendasar, sehingga Undang-Undang Dasar aslinya tidak dikenali lagi karena secara prinsipil sudah berubah sama sekali. Dapat dikatakan bahwa melalui 4 kali amandemen tersebut, MPR sesungguhnya telah membentuk Undang-Undang Dasar baru dalam rangka membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis berdasarkan hukum dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antar organ negara, disertai prinsip check and balance. Perluasan jaminan hak asasi manusia dan desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom. Penyebab utama mengapa konstitusi harus mengalami perubahan? Tentu saja karena konstitusi itu dianggap sudah ditinggalkan oleh zamannya. Sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan rakyat yang membuatnya. Konstitusi negara Indonesia juga memiliki sifat fleksibel. Fleksibel yang dimaksud adalah mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan masyarakat Indonesia. Jika konstitusi itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia, maka konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diganti dengan menyesuaikan perkembangan dan sifat masyarakat agar negara tetap tertib sesuai peraturan yang telah diatur oleh negara. Di masa yang akan datang, perubahan kelima Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilakukan dengan jelas, sebab Undang-Undang Dasar suatu negara bersifat dinamis, mengikuti gerak masyarakatnya, bahkan harus memandu kehidupan masyarakatnya dalam meraih cita-cita bersama. Saya Nisa Afila menegaskan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 harus diubah untuk mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti perkembangan masyarakat di Indonesia, karena konstitusi di Indonesia itu bersifat fleksibel. Pada pembicara pertama dari sudut pandang pro atas argumentasi yang dipaparkan. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada pembicara kedua dari sudut pandang kontra untuk menyampaikan argumentasinya. 4 menit dimulai dari. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Solus Populi Suprema Lex,
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Saya sangat kurang setuju dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena pasti hubungan antar lembaga negara akan mengalami perubahan. Karena lembaga negara diposisikan setara dengan prinsip check and balance. Permasalahannya sekarang ialah setelah lebih dari 10 tahun perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan, apakah kedaulatan betul-betul di tangan rakyat atau dengan kata lain, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi telah mampu mengantarkan rakyat menjadi lebih sejahtera? Apakah pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum mengabdi untuk kepentingan rakyat dan menjalankan pemerintahan secara adil, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme? Apakah hukum telah ditegakkan secara adil terhadap semua orang tanpa pandang bulu? Singkat saja, setelah 10 tahun lebih, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengubah kultur penyelenggara negara dan mengalami reformasi atau belum? Kalau kita mau jujur, perbaikan memang ada, tapi belum menyentuh aspek yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara seperti yang dituntut oleh gerakan reformasi. Pelaksanaan otonomi daerah juga belum menggembirakan. Bahkan belakangan ini tercium adanya gejala desentralisasi urusan yang membuat desentralisasi tertatih-tatih. Prinsip money follow function dalam penyelenggaraan otonomi daerah tidak sepenuhnya diikuti. Sering sekali urusan sudah diserahkan kepada daerah, tapi pendanaan personil dan sarana pendukungnya belum mengikuti. Selain itu, soal perimbangan keuangan antara pusat dan daerah masih termasuk masalah krusial. Saya Dwi Tata di sini menegaskan bahwa mengenai hubungan negara dengan masyarakat pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan kewajiban negara untuk memenuhinya belum sepenuhnya terwujud. Dari pembicara kedua dari sudut pandang kontra atas argumen telah dipaparkan. Telah sama-sama kita menyaksikan kedua argumentasi dari sudut pandang yang berbeda. Dari perdebatan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya dari sudut pandang pro, perubahan ini terjadi sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto yang otoriter, sentralistik dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sebagai instrumen untuk melanggengkan kekuasaannya. Alasan filosofi, histori, yuridis, sosiologi politis, dan teoritis cukup mendukung perlunya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, gagasan ini untuk mengubah Undang-Undang Dasar mendapatkan dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Dapat dikatakan bahwasannya melalui 4 kali amandemen tersebut, MPR sesungguhnya telah membentuk Undang-Undang Dasar baru dalam rangka membangun sistem ketatanegaraan yang demokratis. Berdasarkan hukum dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antar organ negara disertai prinsip check and balance, perubahan jaminan hak asasi manusia, dan desentralisasi kewenangan kepada otonomi daerah. Dan dari sudut pandang kontra, bahwasannya kurang setuju dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena pasti akan mengubah kekuasaan pemerintah yang otoriter dan sentralistik menjadi kekuasaan yang demokratis. Hubungan antara lembaga negara juga akan mengalami perubahan karena lembaga negara diposisikan serta dengan prinsip check and balance. Perubahan Undang-Undang Dasar harus diikuti pula oleh perubahan budaya masyarakat, perubahan budaya birokrasi yang kondusif untuk pelaksanaan nilai-nilai konstitusi untuk menjadi bangsa yang sejahtera dan bermartabat. Sebab tanpa perubahan budaya tersebut, jurang pemisah antara harapan dan kenyataan akan tetap lebar. Bangsa Indonesia harus bergerak dari regulasi ke implementasi secara konsisten dengan kecerdasan menangkap peluang-peluang yang terbuka di hadapan kita. Mengubah Undang-Undang Dasar tidak mudah, tetapi tidak kalah sulitnya ialah membangun budaya yang berkonstitusi. Untuk itu diperlukannya upaya bersungguh-sungguh dan dilakukannya secara berkelanjutan oleh segenap lapisan masyarakat dan keteladanan dari para pemimpin. Spirit
konstitusionalisme harus disemai dan terus dipupuk agar tumbuh subur dalam kesadaran masyarakat, terutama di kalangan para penyelenggaraan negara dan para pemimpin politik. Kami dari tim debat Tariksis Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda dengan saya sendiri Alphonse Pindi dan dengan kedua rekan saya Anissa